Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, gimana kabar kalian? Kembali lagi di King Review. Di sini kita akan mereview barang-barang yang akan digunakan sehari-hari ya. Jadi di channel ini teman-teman bisa cek ya barang-barang yang mungkin teman-teman sedang cari ya, pada barang second ya, barang baru dan sebagainya. Dan kali ini kita akan ngomongin otomotif lagi guys, yaitu kita sudah kedatangan sebuah Yamaha YZF-R 15 ini tahun 2016 guys. Nah, ini kemarin kita datang sekitar berapa ya, 2-3 bulan yang lalu ya. Jadi ada yang nawarin, ada Yamaha R15 tahun 2016. Ini yang varian warna grey. Kayaknya ini yang keluaran terakhir ya, yang dari seri 2016 ya. Nah, kita akan coba kasih tips gimana caranya kita milih motor R15 second ya guys, bagaimana cara ngeceknya dan sebagainya. Terus kita akan coba apakah harganya worth it atau enggak gitu ya. Nah, oke, langsung aja. Nah, tips pertama, teman-teman di sini langsung cek aja teman-teman untuk harganya ya. Jadi biasanya pertama itu kita langsung cek minta harga berapa teman-teman. Nah, kalau di kondisi seperti ini ya, ini dari penjualnya minta di sekitar 16-an ya. Jadi pasarannya memang segitu ya, 15, 16, 17, tergantung kondisi dan juga nego-nego ya. Nah, tips yang pertama adalah kita cek dulu harga ya. Setelah cek harga, kita coba cek lainnya teman-teman. Apakah dengan harga segitu kita cocok atau kita punya beberapa pertimbangan ya untuk negosiasi harga. Nah, biasanya kalau ada kekurangan-kekurangan kita nanti bisa gunakan sebagai bahan negosiasi. Kita cek harga, kemudian yang kedua adalah cek surat menyurat ya guys. STNK, BPKB dipastikan komplit ya, komplit dan juga legal ya. Jangan sampai nggak ada suratnya, itu fatal nanti ya. Kemudian di surat menyurat itu juga kita cek ini ya teman-teman, pajaknya. Ini pajaknya masih lama atau baru. Kebetulan ini pajaknya di bulan Juni ya, jadi pas banget sudah dibayarin juga sama yang punya. Jadi ini sangat worth it untuk pajak STNK dan juga BPKB. Terus nomor rangka dan juga nomor mesin yang ketiga teman-teman harus cek juga ya, jangan sampai nomor rangka dan mesinnya beda. Ini sudah dicek oke ya. Jadi nomor rangka dan mesin itu kalau nggak salah, kalau R5 Motorsport itu ada di depan ya, sama di sini ya, di bagian bawah ya, nomor rangka dan mesinnya ada di sini. Dipastikan bahwa sesuai dengan STNK dan juga BPKB. Oke, itu yang ketiga. Jadi cek harga, surat menyurat, kemudian nomor rangka mesin. Nah, setelah kita cek semua ya, itu yang paling utama ya guys ya. Kita harus cek dulu surat menyuratnya, nomor rangka dan sebagainya. Istilahnya untuk mengecek keresmiannya ya. Jadi percuma kalau motornya bagus tidak ada surat menyuratnya tidak lengkap, akan sangat percuma ya. Jadi setelah itu selesai, kita akan cek motornya. Oke, apa yang pertama harus dicek? Yang pertama adalah tentu bodi ya, bodi motor, karena bodi ini yang paling penting ya di motor ya. Ya, bukan paling penting juga ya, untuk first impression itu kan pasti bodi ya. Nah, bodinya masih mulus atau enggak. Nah, kita cek semua ya, apakah ada lecet-lecet dan sebagainya. Ini masih bagus. Nah, ini kemarin sebenarnya ini mulus ya, setelah kita cek ini barangnya mulus semua ya. Mungkin yang pakai memang sangat pinter ya merawat barang, jadi bagus ya untuk perawatannya. Tapi ini kemarin nggak sengaja ya jatuh di parkiran, jadi ini sedikit lecet catnya untuk tangkinya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nemuin kayak gini, tapi ini kemarin pas diantar ke sini belum ya. Ini kesalahan kita sendiri kemarin pas parkirin jadi jatuh. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan ya untuk cat yang ngelupas atau dan sebagainya. Cek juga strippingnya. Nah, pokoknya cek semua bodinya secara full teman-teman. Kalau sudah oke, nggak ada minus, kita centang dulu ya. Terus yang kedua adalah kita cek ininya teman-teman, kilometernya ya. Kita cek dulu kilometernya. Ini kilometernya sudah berapa ya. Jadi kalau kita mau cek, kita hidupkan dulu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya,
di panel ini sambil review dikit ya. Jadi kalau di R15 itu ada speedonya simple ya. Di situ tadi kita bisa lihat ada 5 titik lampu ya. Coba kita nyalain lagi. Kalau teman-teman cek ini pas nyala ini kelihatan ya. 1 2 3 4 5 ya, ada 5 indikator. Indikator paling kiri itu adalah netral ya. Kemudian kalau kita naikkan nanti ini 6 percepatan ya untuk R15 2016. Kemudian sampingnya itu sen kanan sen kiri ya. Lampu kedua dari kiri itu sen kanan sen kiri. Kemudian ini cek semua ya teman-teman ya, harus dicek dulu untuk kelistrikannya. Kemudian ini cek speedo sambil cek kelistrikan ya. Kemudian yang ketiga lampu kiri ini adalah lampu jauh ya. Ini benar atau enggak, kita cek dulu di speedonya ya. Kalau di speedonya udah oke, nanti baru kita cek di fisiknya. Kemudian, nah ini tadi ada 2 lampu di paling kanan ya, itu adalah cek engine dan juga heat ya, untuk temperatur. Nanti kalau motornya sudah terlalu panas dia akan nyala. Nah, itu kemudian ini kilometernya bisa teman-teman lihat, ini sekitar 38.000. Nah, kalau di R15 2016 itu kan berarti kalau sekarang 2021 ini sudah 5 tahun ya. Jadi cukup motor yang standar ya. Idealnya itu kan kalau motor setahun mungkin 10.000 ya. Ini harusnya 50.000, tapi ini 48 maaf ya, 48.000 tadi ya. Nah, ini masih standar, masih penggunaan wajar, jadi motornya tidak terlalu lelah ya. Nah, ini bisa jadi nilai plus ya, kilometernya standar. Kemudian kelistrikan ya teman-teman ya. Kelistrikan kita cek semua, apakah semuanya nyala. Setelah kita tadi cek bagian speedonya, kita juga harus cek secara realnya ya, apakah lampunya nyala ya. Kalau ini lampunya nyala atau ini lampunya nyala, kemudian sen kanan kirinya nyala atau enggak ya. Jadi dicek semua ya, secara kelistrikan kita cek semua, lampu sen kanan kiri, kelistrikan dan sebagainya. Nah, cek kelistrikan yang lain adalah akinya masih jalan nggak gitu ya. Nah, kita coba cek. Nah, sambil kita ngidupin cek kelistrikan, nah ini ada langkah. Nah, selanjutnya adalah cek suara mesin ya. Coba kita dengarkan. Nah, ini berarti akinya masih oke ya. Suara mesinnya juga masih halus ya. Kalau teman-teman cek ini masih oke untuk suara mesinnya ya. Coba kita pegang koplingnya. Kalau tidak ada perbedaan yang signifikan berarti ini mesinnya masih bagus ya. Nah, itu adalah cek mesin ya. Pertama dari suara, kemudian cek juga dari knalpot ya. Jadi di knalpot ini masih masuk ke bodi ya. Knalpotnya lecet atau enggak, kemudian dia ada asap putih atau enggak ya. Ketika teman-teman geber ya, itu ada kotoran atau debu atau asap-asap dan sebagainya. Itu kalau keluar asap-asap yang mencurigakan, itu nanti bahaya ya, bisa kena sehernya dan sebagainya. Terus dicek. Kemudian cek mesin selanjutnya adalah apakah mesinnya pernah dibongkar ya. Itu penting ya. Jadi pernah turun mesin atau enggak ya. Kalau baut-bautnya masih oke ya, masih rapi, berarti belum pernah dibongkar. Tapi kalau sudah lecet-lecet bautnya, kemungkinan besar sudah dibongkar. Nah, itu pengecekan bodi. Nah, masih di pengecekan bodi, kita cek juga di ban ya. Nah, ini masih masuk ke ban. Ini bannya masih center enggak gitu ya. Jadi dari ban depan ke ban belakang itu masih center enggak. Tapi kadang ada yang komstirnya kena sehingga ini akan enggak lurus ya antara ban depan dan belakang. Ini cek juga ini senternya apakah masih center dengan spakbor, antara spakbor dan juga ban. Nah, yang belakang juga ya teman-teman ya. Kemudian masih di bodi adalah teman-teman cek shock breaker ya. Shock breakernya karena ini R15 2016 masih V2, ini masih pakai shock breaker teleskopik, belum pakai upside down. Cuma teman-teman coba goyang-goyangkan, kalau baliknya tuh keras dan juga ini keluar cairan ya, berarti olinya, shocknya udah bocor ya, sealnya itu lumayan juga kalau mau ganti ya. Nah, depan belakang dicek. Kemudian masih di bodi adalah ban ya, bannya masih halus atau enggak. Ini sudah diganti sama pemiliknya ya, worth it berarti sudah diganti yang baru. Cek depan belakang, kemudian cek minyak rem
depan belakang ya, itu masih di body. Nah kalau body sudah selesai, kita lanjut di, nah ini oli ya teman-teman ya. Oli dan juga radiatornya itu masih oke atau enggak ya, apakah ada kebocoran di oli atau di radiator. Kalau ada kebocoran itu bisa jadi bahan nego ya, ini masih bagus ya kalau kita lihat nggak ada kebocoran oli dan radiator. Nah kalau cek fisik sudah semua ya, cek surat menyurat sudah, cek fisik sudah. Nah nanti setelah itu, oh ya ada yang kelupaan ya, kekurangan R15 ya, ini di bagian bodi belakang ya, ini sering patah ya teman-teman ya. Biasanya kalau buat boncengan ini nurunnya nggak bener, bodi bagian sini bisa patah. Nah ini perlu dicek juga, kalau patah bisa jadi bahan nego. Nah ini masih oke ya, nggak patah ya, masih bagus. Kemudian coknya juga masih rapi ya, belum ada cacat-cacat, sobek-sobek. Nah ini masih sangat barang bagus ya ini. Nah cek surat menyurat sudah, cek bodi sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah cek test drive ya teman-teman ya. Kalau sudah dicek semua, nah teman-teman rasakan nih ya, bagaimana saat teman-teman naikin ya, teman-teman nyalakan mesinnya ya, dicoba buat jalan. Nah ada beberapa hal ya yang bisa dicek. Oke lanjut ya teman-teman, tadi sorry ada paket. Nah ini untuk ngecek cek surat menyurat sudah ya, cek bodi sudah. Ini selanjutnya adalah tes jalan ya, atau tes ride. Nah ini intinya adalah dinaikin oke nggak gitu ya. Nah ada kurang lebih ada 4 bagian yang perlu dicek. Yang pertama kalau mesin sudah jalan ya, yang pertama adalah teman-teman rasain tenaganya ya, apakah tenaganya masih ada atau udah loyo ya. Jadi ini motor 150 cc, tenaganya cukup gede ya. Kalau tenaganya masih ada, masih oke, berarti motornya masih bagus ya. Ketika digas masih oke, berarti motornya masih bagus. Kemudian yang kedua adalah cek komstirnya ya. Jadi ketika dibuat jalan ini rodanya itu istilahnya apa ya, giol-giol ya, atau ke kanan ke kiri atau enggak ya. Roda depan terutama biasanya kalau rusak, komstirnya itu ada bermasalah, itu juga ganti ya lumayan ya, 100-200 ribu dapat ya. Kemudian selain cek komstir juga di sini cek kiprok ya teman-teman ya, kiproknya mati atau enggak ya. Nah kemudian setelah dibuat jalan, coba tes agak kencang dikit. Nanti coba teman-teman rem ya, remnya masih bagus atau enggak, masih pakem atau enggak ya. Biasanya kalau motor second itu remnya sudah mulai tipis ya, kampas remnya. Cek juga koplingnya masih oke atau enggak ya. Kemudian terakhir nanti ketika sudah berhenti, teman-teman goyangin ya, goyangin aja, maju untuk ke depan, di ayun-ayun aja. Kalau masih empuk dan kembalinya itu santai ya, enak, tidak ada bunyi-bunyi mencurigakan, berarti masih oke. Di belakang juga. Nah kalau itu sudah semua, nah teman-teman tinggal checklist aja ya, kira-kira kekurangannya di mana ya. Jadi dari tadi semua checklist, mulai dari cek surat menyurat ya, cek secara legalitas ya, surat menyurat, kemudian rangka mesin, nomor rangka, nomor mesin, kemudian secara fisik ya, dari bodi, kemudian shockbreaker, ban, minyak rem, kemudian air radiator dan juga oli, dan juga yang ketiga adalah cek test drive. Ketika semuanya nggak ada kerusakan ya, jadi mungkin teman-teman bisa nawar yang rasional ya. Nah, jadi nawarnya nggak ngecek gitu ya, minta 16, kita bisa tawar 15,5 atau 15 gitu ya. Kalau nggak mau berarti penjualnya memang ini barang bagus ya. Tapi kalau teman-teman punya banyak kekurangan ya, tinggal di minus aja ya. Misalkan akinya sudah rusak, nah, kita minus 300.000. Kemudian misalkan bannya sudah halus ya, atau sudah jelek banget, minus 500.000 ya. Ini satu pasang ban aja bisa 1 sampai 1,5 juta. Jadi tinggal di minus aja secara rasional, kira-kira kekurangannya berapa ya, berapa rupiah. Nah biar teman-teman ketika nawar itu nggak terkesan meremehkan atau mengejek penjualnya ya. Oke, nah itu nanti ujung-ujungnya adalah saling menegosiasi ya. Hasil negosiasi antara teman-teman dengan penjualnya itu akan menghasilkan harga yang pas ya di teman-teman dan juga barangnya. Oke, mungkin itu aja sedikit tips singkat dan juga review singkat Yamaha
R15 2016, ini 6 speed ya, 150 cc. Saya kira masih worth it ya di tahun 2021 kita pakai motor ini, motor Muge dengan harga di pasaran 15 sampai 17. Kalau masih oke banget, ini masih worth it banget ya. Dibandingkan dengan yang V3 sekarang mungkin harganya hampir 40 ya, 35, 37, hampir 40 ya. Oke, thank you sudah nonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih atas sudah mampir di Video King Review. Kita akan jumpa lagi di video-video yang lainnya. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.